Ada setengah golongan, bahkan agama, yang mengatakan bahwa hari kiamat itu tidak ada. Kerana alam semesta ini qadim, kekal abadi. Maka dibantah dalam sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Ini disusun oleh akidah Asy'ariyah untuk membantah orang yang mengatakan ada dua yang qadim selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang wujud sebenar wujud Allah. Sedangkan kita wujud kerana kita diwujudkan. Ada yang maha mewujudkan, yaitu wajibul wujud Allah. Wujud qidam, kekal. Yang qidam itu qadim Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang mengatakan bahawa alam ini qadim, maka syiriklah dia. Kerana ada dua yang qadim, Allah dan alam. Maka dalam Islam kita diajarkan an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, bahwa dunia akan berakhir dan kita semua akan mati dan alam semesta ini akan hancur. Maka Syekh Muhammad Abduh memulai tafsir Al-Manar tidak dari Al-Fatihah, tapi daripada juzuk 30 Amma Yatasa'alun. Sebab juzuk 30 itu banyak bercerita tentang hari kiamat. Maknanya kalau orang diajak bercerita tentang awal Al-Baqarah, dia bercerita tentang alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yunfiquna mimma. Ini semua cerita tentang ibadah. Bagaimana mungkin orang bercerita paham ingin beribadah kalau dia menyangka bahwa alam ini kekal dan abadi. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan bahwa alam ini akan binasa. Definisi makna alam, ma siwallah. Semua yang selain daripada Allah, alam. Saya, puan, tuan, alam semesta, ma siwallah. Maka semua akan binasa. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang mengatakan alam ini kekal, maka bagaimana dengan dosa? Sedangkan kita berpahaman bila saya mati, bila saya ada dosa, maka saya akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu ada surga, ada neraka. Sedangkan mereka yang berpahaman bahawa alam ini tidak binasa, maka roh itu masuk dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Roh saya keluar, masuk ke tubuh yang lain. Boleh masuk ke tubuh manusia, jasad manusia, boleh pula jasad haiwan yang dikenali dengan reinkarnasi. Masuk roh dia ke tempat yang lain. Ini di antara pahaman yang meyakini bahawa alam ini tidak berakhir. Maka ada tiga agama yang disebut samawi, sama langit, walaupun sudah mengalami perubahan, tapi ada persamaan kita dengan mereka. Sama-sama percaya Allah, sama-sama percaya ada Rasul Nabi utusan Allah, dan sama-sama bahawa dunia akan kiamat, maka datanglah hari akhirat. Islam, Yahudi, Nasrani. Maka mereka disebut dengan samawi kerana ada tiga titik persamaan. Maka bila kita buka Quran juzuk 30, bercerita tentang alam akan berakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza as-samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Sekarang ada isu global warming, panas. Mengapa panas dunia ini? Mereka berkata bahawa lapisan yang melindungi kita di atas ozon mengalami penipisan atau bocor. Tapi yang terjadi, kata Allah SWT, idza as-samaa'u fatarat, langit terbelah.
Sekarang bila ada batu besar yang akan menimpa kita dari luar, dia tidak akan mungkin sampai ke Kuala Lumpur. Sebab dia akan habis. Kerana ada lapisan yang dibangun Allah, yang dibina. Dalam Al-Quran dikatakan, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kami bina di atas itu, ada fauqakum di atas kamu, sab'an, 7 lapis, shidada, binaan yang kokoh dan kuat. Itulah mengapa kita sampai hari ini aman, tidak ada yang mengganggu dari atas. Dari bawah pula Allah berfirman dalam surat An-Naba juzuk 30 surah yang pertama, wal jibala autada, wal jibal bukit-bukit, autada sebagai pasak. Bila tiang khemah tidak mungkin tumbang kerana ada pasak, maka bumi ini pun sama dengan kain yang menutup meja. Inilah kerak bumi bagian atas, dia menutup meja. Sebenarnya dia bergerak. Mengapa dia tidak bergerak? Kerana ada paku-paku yang membuat dia terhunjam ke dalam sehingga dia tidak bergerak liar. Maka paku itu adalah wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pakunya. Nanti sampai masanya paku itu akan tercabut. Itulah yang disebut Allah, wa takunul jibal kal ihnil manfush. Bukit-bukit tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Bulu kambing dihembus angin, manakala bulu kambing dicukur ingin dibuat menjadi baju kain musim sejuk. Kerana orang Arab mengalami rihlatas syita, musim sejuk, wasaif, musim panas. Sejuk bersangatan, haranya bulu kambing yang boleh membuat tubuh menjadi tahan. Mereka cukur bulu kambing, diletakkan di atas tikar, datang angin kencang berhembus. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Bila bulu kambing, bila bukit-bukit yang besar itu tercabut seperti bulu kambing, maka bumi pun bergerak dan kita di atasnya pun bergoncang. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, wataran nasa sukara. Engkau pandang manusia itu sukara, mabuk. Wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka tidak mabuk. Bila kita tengok ada orang mabuk, dia berjalan bergoncang, begitulah bayangan nanti hari kiamat terjadi. Wa taran nasa sukara, engkau lihat mereka mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya bukan mereka itu mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras sehingga seakan-akan mereka mabuk. Kerana bumi bergoncang, daun-daun bertiup dan pokok-pokok kayu tumbang. Idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Apa yang ada bintang gemintang seperti tasbih yang diputus, maka berjatuhanlah dia. Wa idzal biharu fujirat. 13 tahun yang lampau tsunami menyerang Aceh, meninggal lebih 200.000 orang. Itu baru satu pantai yang naik ke atas. Bagaimana bila idzal biharu fujirat, semua lautan ini naik ke darat. Kita tahu bahawa alam ini lebih banyak laut daripada darat. Nah, laut ini naik ke atas darat. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat. Ketika yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsun, maka saat itu sadarlah diri, ma qaddamat wa akharat, apa yang sudah dia lakukan. Itulah gambaran dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Idza sama'um fatarat, kita langit terbelah. Dari mulai surat An-Naba sampai An-Nas, itu kebanyakan bercerita tentang hari kiamat. Maka saya sendiri pernah mengajarkan tafsir surah-surah pendek. Kerana dengan mengkaji tafsir surah pendek ini, juzuk 30, membangkitkan rasa takut kepada Allah, memahami bahawa alam ini akan berakhir dan dunia akan kiamat. Nah, yang jadi masalah bila dia terjadi. Maka datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat itu terjadi?" Nabi tak jawab.
Itu menunjukkan bahwa Allah tidak berikan wahyu kepada Nabi untuk menetapkan hari, bulan, tahun. Nabi tidak menjawab, tapi Nabi balik bertanya, ma'adat talaha. Siapa tadi yang bertanya? Manakala Nabi menyampaikan tazkirah, orang ini bertanya, mata sa'ah. Nabi diam saja. Nabi terus berikan tazkirah. Selepas itu baru Nabi tanya, aina sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Saya ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, ma'adat talaha. Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu? Menunjukkan bahwa hari, bulan dan tahunnya tidak diketahui siapapun. Bila hari ini beredar berita bahwa ada tulisan, ada orang yang mengetahui hari kiamat, maka bercanggah dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tidak pernah membicarakan itu kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Sedangkan Al-Quran jelas-jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, bila terjadinya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalah tanda-tandanya, maka Nabi banyak bercerita. Maka pada kesempatan ini kita akan bahaskan satu daripada banyak hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, atau biasa dikenali dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi hatta hingga yuqbadal ilmu. Yang pertama, dalam hadis ini ada 6 tanda. Ini yang akan kita bahaskan. Yang pertama, yuqbadal ilmu. Ilmu dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu dengan akarnya sekali. Lalu bagaimana ilmu itu tercabut? Bi mautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka berapa cabang ilmu hilang. Imam Syafi'i alim dalam bahasa Arab, Imam Syafi'i alim dalam tafsir, Imam Syafi'i alim dalam fiqh, Imam Syafi'i alim dalam hadis, bahkan bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun usul fiqh. Lalu kemudian ketika meninggal, masih ada digantikan oleh murid-muridnya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi. Tapi kemudian makin ke bawah, maka hilanglah ilmu. Maka yang muncul orang jahil, yang kemudian dianggap sebagai orang berilmu. Wal'iyazubillah, na'udzubillah. Maka saya pribadi tak pernah berkata menurut paham saya, menurut pendapat saya, kerana saya takut tergolong dalam orang yang disebut Nabi al-juhala, orang jahil tapi seperti berilmu. Zahirnya orang menyangka berilmu padahal tidak. Maka selalu saya mengambil pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam An-Nawawi, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Az-Zahabi, menurut Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, untuk menyelamatkan diri daripada juhala. Na'udzubillah. Maka nanti kata Nabi SAW, sebelum hari kiamat, bermunculanlah juhala kerana pandai berbicara, kerana berpakaian ulama. Al-juhala yalbisuna libasal ulama. Orang jahil tapi memakai pakaian ulama, pandai berbicara, lalu orang menyangka dia alim, padahal dia tak lebih daripada orang dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Sebenarnya kiamatnya sudah terjadi pada isinya, tapi alamnya belum kiamat besar. Maka kata ucapan Nabi SAW dalam suatu hadis, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, bila diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang faham, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Makna kiamat di situ bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat isinya. Bila pembinaan masjid ini diberikan kepada orang yang tidak pakar,
tidak memiliki kepakaran pada bidang itu. Fantazir sa'ah, maka tunggulah sa'ah, kiamat, hari kiamat. Makna kiamat di situ bukanlah kiamat alamnya, tapi isinya sudah kiamat. Begitu juga dengan ucapan Nabi tentang masalah idza waqa'a ala ahadikumul qiyamah, bila terjadi kiamat pada salah seorang kamu, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada anak korma, falyaghrisha, tanamlah, karena dia akan menanam itu lalu kemudian dia mati. Bagaimana mungkin kiamat terjadi pada satu orang? Maka makna kiamat dalam hadis ini alamnya tidak kiamat, tapi orang itu mengalami kiamat, maknanya mati dia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka bahwa kiamat sudah terjadi pada isinya, ya, karena banyaknya orang jahil. Yang kedua, wa taksuruz zalazil, banyak terjadi zalazil. Zilzal, gempa. Zalazil, gempa. Maka kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah digoncangkan bumi itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dia menggoncangkan lalu keluarlah isi yang ada di dalamnya. Dulu terjadi juga gempa, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Sudah lama terjadi, tapi hari ini terjadi lebih banyak lagi di banyak-banyak tempat. Bahkan gempa tak lagi terhitung. Hari ini terjadi di sini, hari ini terjadi di sini. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul mengingatkan kita. Apakah dengan terjadinya ini lalu kita stres, setelah ini lalu kita tidak beraktiviti, lalu setelah ini kita tidak lagi beramal? Bukan begitu makna memahami tajuk kajian kita ini. Dengan memahami tanda hari kiamat, bukan menyuruh kita berhenti bekerja, bukan menjadikan kita menjadi tidak bersemangat untuk mencari nafkah, malah judul tajuk kita siang ini membuat kita semakin bersemangat untuk beramal soleh, karena kita akan tetap mati menghadap Allah, maka yang dibawa serta adalah amal-amal. Makanya dalam sebuah ungkapan, bukan hadis Nabi, i'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu wada, seakan-akan kau mati besok. Maka siang ini kita salat zuhur pukul 1:30, maka seakan-akan inilah zuhur yang terakhir. Saya akan sampaikan tazkirah ini dalam 60 menit. Selepas itu kita akan buka soalan, kita akan jawab masalah-masalah yang ditanyakan terkait dengan tajuk kita sebahagian besarnya. Maka selepas mengkaji tajuk tanda-tanda hari kiamat, bukan membuat kita lalu berhenti beramal, tapi membuat kita makin bersemangat beramal. Karena ternyata alam akan berakhir, rumah yang besar akan hancur, kereta tak dibawa serta, yang dibawa hanyalah illal ladina amanu, iman, wa amilus salihat, dan amal-amal saleh. Lain daripada itu tinggal. Maka bagi sesiapa saja yang ikut tajuk kajian kita ini, selepas ini bertambah amalnya, bertambah khusyuknya, bertambah takutnya, itulah orang yang berhasil. Adapun selepas ini tak ada perubahan apa-apa, biasa sahaja, maka termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir adalah ikhwan, saudara-saudara syaitan. Mengapa begitu? Dia sudah mubazir waktu, dia sudah mubazir energi, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Padahal ayat-ayat yang kita baca, idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah imannya. Dari dua tanda ini ada perbezaan. Tanda yang pertama tidak tampak, ilmu dicabut. Tidak nampak mana ilmu yang dicabut, mana ilmu yang kekal. Yang kedua, zalazil, gempa. Ini nampak, bisa dirasakan. Berapa skala Richter? Ini semua orang tahu. Bahkan bergoncang. Ada kaca yang pecah, ada dinding rumah yang retak.
itu terjadi belakangan ini lebih banyak lagi signal pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri dunia ini. Lalu kemudian berikutnya adalah wa yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu, yataqarab, saling mendekati. Apa makna saling mendekati? Tidak lagi terasa. Baru saja hari Jumat, esok hari kita sudah salat Jumat. Baru saja Idul Adha, kita sudah membeli kambing dan sapi untuk Idul Adha berikutnya. Baru saja lepas Idul Fitri, sudah bersiap-siap lagi hendak memasuki bulan Ramadan. Itu kita rasakan sekarang. Apakah sebenarnya waktu itu berkurang? Waktu tidak berkurang. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Dari dulu sampai begitu. Lalu mengapa terasa yataqarabuz zaman? Kerana ada alat-alat yang membuat kita merasa cepat. Dengan tumbuhnya alat-alat elektronik, datangnya internet. Sehingga zaman begitu cepat tak terasa. Dulu orang duduk lama terasa baru berakhir petang hari. Tapi hari ini tak terasa. Petang, siang, malam berputar begitu cepat. Wa yataqarabuz zaman. Maka ini kita rasakan makin hari makin kuat. Apa yang ada pada kita masa kecil dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Permainan-permainan anak kecil seperti layang-layang, seperti gasing dan lain sebagainya. Orang sudah bermain digital semua dan hilanglah permainan yang mengambil masa waktu ini. Lalu kemudian waktu semakin pendek dan puncanya adalah orang sudah tidak lagi peduli kepada jiran tetangga, tak lagi memperdulikan masa, sehingga hilanglah apa yang diberikan Allah. Padahal Allah SWT berikan masa ini dan kita semua akan ditanya tentang masa yang sudah kita pakai. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser, pindah di tempat satu tempat lain. Hatta yus'al, sampai hingga ia ditanya. Pertanyaan banyak. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang banyak pertanyaan. Tapi satu di antara pertanyaan itu adalah an umrihi fima afnah. Umur kemana saja kamu pakai. Maka pertanyaan yang paling banyak tak dapat dijawab oleh manusia adalah umur, usia. Kemana saja kau pakai yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarabuz zaman, waktu semakin dekat. Yang keempat, wa tazharul fitan, banyak terjadi fitan. Fitan jamak daripada fitnah. Fitnah terjadi. Berbagai macam fitnah terjadi. Kita lihat ada fitnah Sunni Syiah, ada fitnah Khalqil Quran, ada fitnah Ahmadiyah, ada fitnah Khawarij, ada fitnah Rafidah. Berbagai macam fitnah. Fitnah di grup WhatsApp, fitnah di Facebook, fitnah di Twitter, fitnah. Ini fitnah makin banyak. Dulu orang datang menceritakan aib orang lain, hanya berdua saja dia dengan jirannya. Hari ini orang berkelompok-kelompok membuat grup-grup fitnah. Hingga semakin besar, semakin habis waktu disebabkan itu semua. Dulu orang bila ingin memfitnah, maka dia datang ke suatu tempat. Tapi hari ini dia tidak keluar dari rumahnya, tapi dia sudah mampu menyebarkan fitnah-fitnah. Makna fitnah ada dua. Yang pertama, tohmah, tuduhan tanpa bukti. Yang kedua, makna fitnah adalah membunuh. Makna fitnah adalah menyiksa. Banyak penyiksaan. Berapa kali kita tidak sanggup menyaksikan video bagaimana penyiksaan muslimin di Rohingya. Bagaimana anak-anak gadis Rohingya dijual, lalu kemudian di India dijadikan sebagai orang-orang tidak baik. Bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Burma kepada muslimin Arakan Rohingya. Bagaimana kemudian yang terjadi di Palestina hari ini sampai hari ini tetap berlanjutan terus. Na'udzubillah. Maka betul kata Nabi SAW, kalau sudah dekat masa hari kiamat, maka yang terjadi adalah yaksurul fitan. Maka banyaklah fitnah terjadi. Makanya selalu sebelum salam kita katakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhkan kami daripada azab jahannam.
wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan kami dari fitnah hidup dan mati. Fitnah mati, azab. Dua fitnah mati, azab kubur dan kemudian azab di akhirat. Tapi ada fitnah yang luar biasa, fitnatul mahya, fitnah ketika dalam hidup. Hidup pun dia sudah merasakan fitnah-fitnah yang luar biasa. A'udzubillah. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu yaksurul haraj. Haraj, kata Nabi, wa huwal qatslu, pembunuhan yang banyak. Bagaimana mereka boleh menghabisi kaum muslimin bertetangga dekat. Slobodan Milosevic ingin menghabisi semua etnis Bosnia Hersek, habis semuanya. Itu terjadi tahun 90-an. Lalu kemudian sekarang berdamai. Lalu kemudian bagaimana pembantaian di Irak, dari sejak mulai Presiden Amerika sampailah yang terakhir, terus mereka membantai umat Islam. Lalu kemudian terjadi pula yang terakhir, tidak berakhir sampai hari ini, sampai Presiden Amerika mengatakan ini adalah ibu kota Israel. Dengan mengakui itu sebagai ibu kota Israel, maka semua orang yang berada di dalam itu tidak lagi diakui sebagai orang Palestina. Efek daripada itu adalah bahwa ini tidak lagi dianggap sebagai milik umat Islam, tapi justru sebagai orang Islam yang memiliki tempat ibadah di tanah orang kafir. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka banyaklah al-haraj, pembunuhan. Dulu pun ada juga pembunuhan, betul, tak salah. Ada Romawi membunuh Persia, Persia membunuh Rom. Itu biasa, itu terjadi. Tapi zaman sekarang pembunuhan merajalela karena alat untuk membunuh itu diciptakan lebih banyak. Senjata-senjata dari besi diciptakan lebih banyak lagi untuk menghabisi umat manusia. Maka itulah yang dikatakan Nabi, yaksurul haraj. Apa salah kita? Mengapa kita dihidupkan Allah di zaman ini? Mengapa kita tak hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali? Maka ada kabar gembira dari Nabi SAW. Al-ibadatu fil haraj. Orang yang tetap istiqamah beribadah fil haraj. Ketika banyak pembunuhan ini, tetap imannya kuat, tetap dia istiqamah. Kahijratin ilayya. Seperti orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap istiqamah dalam keadaan banyak pembunuhan dan kita seperti orang yang berhijrah walaupun sudah 1439 tahun lampau, tapi kita tetap diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti orang yang berhijrah. Makanya sekarang ada orang istilah ini adalah hijrah saya. Ini adalah momen hijrah saya. Sebenarnya tidak lagi ada hijrah. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah, tidak lagi ada hijrah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari batil kepada hak, pindah dari syirik kepada tauhid, pindah dari jahil kepada ilm. Itulah makna daripada hijrah. Kemudian yang keenam, hatta yaksura fikumul mal fayafidhu. Banyak orang yang melimpah ruah hartanya sampai yafidu, seperti air yang penuh tumpah. Banyak orang-orang kaya. Dulu orang hanya kaya tapi masih ada batasnya. Sekarang ada orang yang amat sangat kaya tanpa batas, sampai tidak tahu lagi dia mau dibuat kemana kekayaan ini. Dan itu terjadi hari ini. Dulu orang kaya karena dia berniaga, bekerja. Ada orang kaya karena dia menjual emas. Ada orang kaya karena dia beternak sapi, kambing. Ada orang kaya karena dia membuat kolam ikan. Artinya dia bekerja, keluar peluh keringatnya baru dia kaya. Hari ini ada orang yang duduk-duduk saja, tapi kekayaannya amat sangat melimpah ruah. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW terwujud hari ini, menunjukkan hari kiamat itu hampir saja terjadi. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun, Nabi melihat ada seorang perempuan tua yang melambaikan tangannya memanggil. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia yang sudah tua. Walaupun sudah tua dia tetap berhias karena dia tak ingin tua. Dunia dengan usianya yang tua, hampir kiamat, dia tetap berhias dengan perhiasan-perhiasan harta benda, dengan benaan-benaan yang besar.
tapi sebenarnya dia semakin tua, dan sampai masanya terjadilah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya.